Halo guys, ketemu lagi bareng aku di channel Augustamil. Guys, kali ini aku bakalan bahas sebuah smartwatch yang mungkin kalian jarang dengar nama brandnya. Ini adalah It Active Watch Exceed Pro WR03. Namanya emang panjang banget ya. Sebelum versi yang ini ada Active Moon WR02, cuma nggak tahu kenapa keduanya ini emang kurang begitu dikenal. Padahal sebenarnya smartwatch ini tuh dibawa sama distributor gede yaitu Era Jaya. Kalian pasti tahu lah ya siapa mereka yang suka jualan HP kayak Samsung, iPhone, dan brand-brand lainnya. Smartwatch-nya sendiri ini udah ada GPS-nya, bisa ekspor file GPX, layar AMOLED, ada barometer, altimeter yang kayak gitu-gitulah ya. Apakah smartwatch yang dibawanya ini juga bakalan sebagus HP yang dijualnya? Jadi yuk langsung aja kita bahas. Kalau kita lihat dari boxnya, di sini udah ada logo TAM. Itu artinya smartwatch ini udah garansi resmi selama 1 tahun. Dan yang jual juga bukan distributor abal-abal, jadi meskipun IT ini nggak begitu dikenal, setidaknya ada jaminan garansi dari TAM dan dari besarnya nama Era Jaya Group. Boxnya ini banyak banget ya nyantumin informasi, jadi kita skip aja langsung lihat isinya. Tentunya di dalamnya ini ada unit smartwatch-nya. Secara look cukup terlihat stylish, aku suka sama aksen-aksen angka warna silver di pinggir layarnya ini. Bodi metalnya juga sama, ya nambah look elegan dan mahal. Terus di sini dikasih bonus strap warna biru, lumayan banget buat cadangan. Ada kabel charger magnetik warna putih, kartu garansi, dan yang terakhir ada buku manual. Dari segi desainnya sih cukup bagus ya, warna strapnya juga kelihatan cocok banget sama warna bodinya. Pinggiran layarnya udah pakai kaca 3D dengan aksen-aksen chrome kayak gini ya. Layarnya ada sedikit warna reflektif ungu khas dari layar AMOLED ya. Tapi ada juga sih yang warna kehijauan. Lalu untuk frame bodinya udah pakai zinc alloy. Ukuran diameter bodinya 46,5 x 13,15 mm. Kalau dipakai di tangan aku yang 14 cm looknya kayak gini. Tanganku ini emang kecil ya, jadi kelihatan gede, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga suka, jadi gimana guys, mending pede aja. Di sisi kanan body ada tombol fisik, satu tombol crown yang fungsinya buat tombol power on off, lalu masuk ke menu, dan tombol back. Putaran tombol crown-nya ini bukan yang mulus gitu ya, tapi ada suara klikinya, jadi berasa kurang nyaman, tapi masih bisa ditoleransi lah. Lalu ada satu tombol fisik lainnya, ini untuk masuk ke mode olahraga dan sebagai tombol back. Terus di bagian tengahnya ada lubang kecil buat mikrofon, di sisi kiri ada lubang speaker, lalu di bagian bawah ada sensor biometrik, dan nggak ada pin charger karena udah pakai docking wireless magnetic. Cover bawahnya ini dari bahan plastik ya dengan finishing glossy. Pengunci strapnya udah quick release dan bahan strapnya dari rubber. Cukup lentur, cuma karena strapnya ini tebal, jadi pas dipakai itu berasa banget guys lagi pakai jamnya. Buckle atau pengait strapnya model yang standar kayak gini. Pas pertama dinyalain, watch face-nya pakai yang ini. Buat ngegantinya bisa dengan putar tombol crown atau dengan tekan dan tahan layar. Watch face default-nya kalau menurut aku agak kurang menarik. Kamu bisa nyari dan nambahin yang lebih keren dan bagus-bagus dari aplikasinya, yaitu It Active. Lumayan banyak banget ya pilihannya dan gratis, totalnya ada 100 lebih watch face. Buat watch face yang ada info heart rate atau ada widgetnya gitu, kayak gini, ini statis ya, bukan yang interaktif. Nggak bisa kita pencet buat masuk ke fiturnya. Kamu juga udah bisa nge-custom watch face pakai foto sendiri atau foto lain yang ada di galeri kamu. Dari tadi layarnya ini bikin aku salfok guys, kelihatan bagus banget ya. Dengan kaca lengkung di pinggirnya ini, terus warna hitamnya juga pekat dan icon-iconnya ini ngasih warna yang vibrant. Seger banget buat mata guys. Ukuran layarnya sendiri 1,43 inch AMOLED, belum 60 Hz, makanya pas scrolling pun nggak smooth ya. Animasi di watch face-nya juga kelihatan patah-patah, bukan yang mulus gitu guys. Kalau kayak gini tuh terasa kurang enak aja gitu, meskipun panel layarnya udah bagus. Soalnya sekarang mata tuh udah terbiasa ya dengan layar refresh rate tinggi, makanya 60 Hz itu mulai jadi standar layar smartwatch. Buat tampilan UI atau OS-nya standar aja, gak jauh beda sama smartwatch made in China yang lain. Kamu bisa lihat di sini untuk tampilan icon-iconnya atraktif dengan font yang udah gampang dibaca.
Kalau kita swipe ke bawah, ada laporan cuaca, quick setting untuk beberapa pengaturan, misalnya ini buat ngejadiin smartwatch jadi kayak speaker Bluetooth, suara dari HP bakal play di sini. Kalau ini buat nyalain layar selama 5 menit, terus ada raise to wake, kecerahan, flashlight, setting, dan DND. Kalau swipe ke atas ada notifikasi, tampilannya kayak gini ya. Swipe ke kanan ada kontak, musik remote, dan AI voice. Lalu swipe ke kiri ada quick apps, history activity ya, di sini ada data sleep, heart rate, SpO2, ada cuaca, informasi laporan cuacanya cukup lengkap, dan yang terakhir kamu bisa nambahin app lainnya dari sini. Nothing special ya, buat UI atau OS-nya ini standar aja guys. Masuk ke fitur yang bisa dibilang wajib banget ya, apalagi kalau bukan fitur kesehatannya. Kita mulai dari heart rate monitor. Sebenarnya ekspektasi aku tuh cukup tinggi sama smartwatch ini, tapi buat tampilan heart rate aja sangat sederhana. Emang ya, pepatah mengatakan jangan berharap lebih sama manusia, nanti kecewa. Tapi ini jam guys, jadi gimana ya? Oke, lanjut kita lihat fitur-fitur yang lainnya. Untuk SpO2 juga tampilannya sama, hanya nunjukin animasi kayak gini ya pas lagi ngukur. Still same. Di bagian stress test juga masih sama guys, tampilannya gak jauh beda sama yang lain. Tapi ada plusnya dikit nih, di sini ada fitur blood pressure buat ngukur tekanan darah. Akurat atau enggak, aku belum punya alat buat bandinginnya. Makanya dukung channel ini guys, like, comment, subscribe, terus banyakin check out ya. Biar aku kebeli alat kesehatan buat jadi alat pembanding ya, jadi tahu seberapa akurat fitur-fitur kesehatan di smartwatch. Lalu untuk fitur sleep monitornya juga ada sedikit keluhan ya. Pas awal-awal aku pakai buat nyoba sleep monitornya itu nggak tahu kenapa datanya nggak muncul, jadi delay gitu guys. Cuma delaynya pas waktu itu cukup lama, sehari kalau nggak salah ya. Dan pas bangun tidur tadi pagi juga aku coba cek masih delay, jadi muncul datanya itu selang beberapa menit kemudian ya setelah tidur. Agak aneh sih karena di smartwatch lain nggak kayak gini. Biar lebih lengkap, kita lihat juga gimana tampilan data kesehatan di aplikasinya. Ternyata 11-12 guys, nggak jauh beda sama tampilan data di smartwatch. Kurang ngasih interpretasi sama insight data ya, jadi kalau buat orang awam data ini tuh jadi useless. Sayang sekali guys. Oke, kita skip aja ya yang kurang-kurangnya. Langsung lihat ke bagian yang jadi kelebihannya, yaitu fitur olahraga. Ada banyak pilihan, sekitar 100 lebih mode olahraga dari running, walking, dan olahraga lainnya. Olahraga berenang nggak ada di sini, makanya smartwatch ini jangan dibawa berenang. Karena di boxnya juga ditulis nggak disarankan buat dibawa berenang atau menyelam. Kalau buat hujan-hujanan atau kena cipratan air masih aman guys. Langsung aja kita coba mode running outdoor. Pas lock sinyal GPS kehitung lumayan cepat. Kayak gini tampilannya, ada BPM, jarak, pace, waktu, kalori, step, dan SPM. Kalau di pinggirannya ini buat nunjukin zona heart rate. Untuk data recordnya kayak gini guys. Ada beberapa kategori data seperti komprehensif, data heart rate, pace, dan step frekuensi. Rute lari nggak ditampilin di sini, tapi di aplikasinya. Nah, ini tampilannya ya. Terlihat rute larinya cukup akurat, nggak melenceng. Hanya di beberapa area saja mungkin sinyalnya terdistraksi sama pepohonan. Overall, segini sih udah bagus ya. Kamu juga udah bisa play rute larinya dan export file GPX. Jadi kamu bisa tukaran data atau baca datanya di aplikasi lain. Kamu juga udah bisa share data ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava. Beralih ke bagian notifikasi, ada beberapa aplikasi yang tersedia fitur ini secara default kayak Facebook, WhatsApp, IG, dan aplikasi lain. Di luar list yang ada di sini bakalan masuk ke others. Itu artinya tampilan icon pada notifikasi di smartwatch nggak akan sesuai sama nama app-nya. Jadi hanya ditulis other dengan icon titik 3 kayak gini. Karakter yang bisa kamu baca pada notifikasi cuma segini, sekitar setengah dari paragraf yang aku kirim. Notif panggilan WA-nya gimana nih? Tampilannya standar aja seperti notif lainnya, kecuali kalau telepon biasa baru tampilannya beda. Kamu juga udah bisa respon panggilan langsung dari notifnya guys. Lalu untuk konektivitas di smartwatch udah dilengkapi dengan Bluetooth versi 5.3 dan 3.0. Gak tau ya, ada dua kayak gini, fungsinya mungkin emang beda ya masing-masing. Kamu udah bisa nerima panggilan dan melakukan Bluetooth call langsung dari smartwatch.
Kalau mau nyimpen kontak bisa import dari HP melalui aplikasi. Terus untuk kualitas speakernya kayak gini guys. Beberapa fitur tambahan seperti remote music, remote kamera juga udah ada ya. Dan buat kamu yang suka kegiatan outdoor seperti hiking atau manjat gunung, udah ada kompas, altimeter, dan barometer juga. Ada kalkulator, ada kalender, dan juga cycle tracking untuk menstruasi. Terus ada fitur prayers dan NFC. Kalau fitur prayers ini bagus banget buat muslim karena bisa ngingetin waktu sholat, nunjukin arah kiblat. Ada prayer beads juga alias tasbih. Kamu bisa atur fitur-fitur ini di aplikasi. Anehnya, buat fitur NFC di sini nggak ada pengaturan buat nambah kartu e-card-nya. Lalu buat fitur lain dari app ada peringatan anti hilang, pengingat gerak, dan juga pengingat minum. Untuk ketahanan airnya nggak disebutin rating IP berapa, cuma dijelaskan bisa di bawah hujan atau aman kena cipratan air. Dan nggak disarankan buat dibawa nyemplung ke air guys. Kalau untuk kapasitas baterainya 400 mAh serta diklaim bisa bertahan hingga 14 hari pemakaian. Sebenarnya aku cukup berekspektasi tinggi sama jam ini karena emang dibawa ya sama distributor gede, tapi isinya standar-standar aja seperti smartwatch kebanyakan. Aku suka sama desainnya yang kelihatan elegan ya dan stylish, cuma terasa tebel banget sama strap dan bodinya jadi kayak kurang nyaman dipakai lama-lama guys. Beberapa fitur kesehatannya menurut aku kurang ngasih insight yang detail. Ya minimal tampilan di smartwatch-nya ini lebih lengkap gitu. Terus sleep monitornya juga kadang delay. Tapi buat fitur olahraga dan tracking rutenya udah bagus serta lengkap. Bahkan bisa play track dan export file GPX. Itu sih mantap banget guys. Pas aku beli, harga smartwatch ini ada di bawah 800.000. Lebih tepatnya setelah diskon jadi 737.000 saja. Harga sewaktu-waktu bisa berubah ya. Menurut aku dengan harga segitu harusnya sih bisa ngasih experience lebih. Worth it atau enggak? Menurut kamu gimana? Komen di bawah ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!